tentunya salah satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Izin sebelumnya kepada moderator khususnya dan kepada teman-teman anak pribadi untuk on-cam. Bagi teman-teman yang ingin on-cam juga silakan, khususnya laki-laki, biar lebih mendapatkan skill daripada belajar. Karena salah satu skill keberkahan daripada belajar yaitu ketika kita bisa saling bertatap muka walaupun tidak secara nyata. Ingat ya, tujuan kita sharing. Yang berbicara belum tentu bisa, yang mendengar belum tentu nggak bisa. Jadi kita sama-sama sharing, mengambil istifadah, saling mengambil faedah sambil mengambil kebajikan. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matis saum. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi Abil Qasim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Abadu, terutama yang sama-sama kita banggakan para admin-adminah, founder grup, para member grup Shahibul Kahfi, yang insya Allah antum dimanapun berada, aktif atau tidak aktif, sama-sama mendapatkan keberkahan, sama-sama mendapatkan kemanfaatan, dan insya Allah selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekarang kita berada di hari kedua bulan Ramadan, dan kita masih diberikan nikmat sama Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ketikan. Maka patut dan semestinya harus kita selalu bersyukur atas segala pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, minimum dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Tak lupa pula kita selalu bersalawat dan bersalam kepada kekasih kita, Nabi yang membawa cahaya untuk umatnya, bahkan untuk seluruh alam, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Alhamdulillah. Sebelum kita menyentuh ke pembahasan tema yang sudah ditentukan, kita sedikit menyentuh tentang Ramadan terlebih dahulu, biar kita semua mengetahui kemuliaan bulan yang sedang kita rasakan, yang sedang kita hadapi pada saat ini. Jadi bulan Ramadan ini bulan ke-9 dalam Islam yang menjadi salah satu bulan yang mulia di antara bulan-bulan yang lainnya. Bahkan saking mulianya bulan Ramadan sampai Nabi sendiri yang mengatakan, "Lau ya'lamun nasa ma fi Ramadan min al-yumni wal barakah la tamannau an yakuna haulan kamilan." Kata Rasulullah itu, kalau seandainya manusia mengetahui bahwa di dalam bulan Ramadan itu ada keberuntungan, minal yumni keberuntungan, wal barakah keberkahan, maka manusia akan berharap setahun pun dijadikan bulan Ramadan. Ya Allah, bayangkan, ya kan? Sampai-sampai Nabi mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena di bulan Ramadan yang kita alami sekarang ini,
tentunya penuh dengan yumni. Dan yumni bukan nama orang, yumni itu keberuntungan, kejayaan, wal barakah dan keberkahan. Kenapa penuh dengan keberuntungan, keberkahan bulan ini? Gimana Anda coba? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bulan ini kepada hambanya pahala sunnah menjadi pahala wajib. Pahala wajib Allah lipat gandakan sampai berkali-kali lipat. Jadi jelas itu keberuntungan sekali bagi kita, ya kan? Dan di bulan ini juga semua kebaikan bernilai sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas keberuntungan sekali bagi hamba-hambanya yang memang memuliakan bulan suci Ramadan. Di antara kewajiban yang Allah tentukan untuk di bulan Ramadan ini kepada muslimat, mukminin mukminat yang mukallaf, balik dan berakal, yaitu adalah berpuasa. Yang sedang kita rasakan. Mungkin puasa semua ya teman-teman. Laki-lakinya insya Allah. Mungkin perempuan ada yang tidak puasa karena ada halangan. Tapi laki-laki kalau nggak puasa itu halangan. Jangan sampai. Ya. Jadi apa namanya ya? Allah tentukan berpuasa kewajibannya di bulan Ramadan. Jelas. Di dalam surah Al-Baqarah di sana Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah ditentukan diwajibkan ke atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada umat-umat sebelumnya. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat selanjutnya, kama syahida minkum asyara falyasum. Barang siapa orang yang merasakan bulan Ramadan, barang siapa orang yang memasuki bulan Ramadan, syahida minkum asyara falyasum, kata Allah. Falyasum, maka berpuasalah kalian. Berarti adalah kewajiban daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tentu itu adalah kewajiban daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah juga memberikan pengampunannya di bulan suci Ramadan ini tak terbatas untuk hamba-hambanya yang memang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebesar apapun dosa yang diperbuat. Ya. Makanya di dalam hadis Nabi Muhammad bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa sahaja orang yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, ingat teman-teman ya, ini paling penting garis bawahi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, secara penuh dengan keimanan. Artinya apa? Dia berpuasa bukan karena keterpaksaan. Dia berpuasa bukan karena FOMO lah bahasa sekarang ini. Ya kan? Tapi itu imanan, dengan penuh keimanan. Meyakini ini kewajiban, mentaati ini perintah daripada Allah. Nah, penuh dengan keimanan. Wahtisaban. Dan ihtisab ini mengharap balasan hanya kepada Allah, yaitu mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa balasannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan mengampuni daripada dosa yang telah dilakukannya. Ingat, di situ Nabi mengatakan berpuasa secara penuh dengan keimanan. Di ayat tadi Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Allah memanggilnya dengan amanu, baik orang-orang yang beriman.
Berarti teman-teman, pemahamannya ini, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan hanya orang yang di dalam dirinya penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tak setiap muslim itu mukmin. Paham ya? Tak setiap muslim itu mukmin. Karena banyak orang yang mengatakan anak Islam, anak muslim, tapi tapi tidak mau untuk menjalankan syariat-syariat yang telah diterapkan dalam agama Islam. Karena orang yang menjalankan syariat dalam agama Islam hanya orang-orang yang beriman. Karena kalau antum sekarang ini puasa, dan anak yakin semua yang ada ini puasa, kecuali yang berhalangan, alhamdulillah syukuri antum semua termasuk orang yang diseru oleh Allah dengan panggilan amanu, hai orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Tapi jangan senang dulu teman-teman, ya. Jangan senang dulu, karena puasa yang kita lakukan itu terjadi di Allah atau tidak. Puasa yang kita kerjakan berpahala atau tidak. Jangan senang dulu, alhamdulillah anak puasa, anak puasa. Hari ini anak soal, anak puasa. Yakin puasanya berkualitas. Yakin enggak puasanya berpahala? Yakin enggak puasanya enggak sia-sia? Nah, makanya simak sampai akhir biar puasa kita makin berkualitas. Ya, usahakan yang bergabung jangan ada yang keluar dulu, rugi. Biar puasa kita mumpung masih awal nih, baru puasa kedua, menjadi puasa yang berkualitas, ya, menjadi puasa yang bernilai, menjadi puasa yang berpahala bagi kita semua. Karena tidak semua puasa bernilai, berkualitas dan berpahala. Lah memang ya. Lah, kalau memang ente yakin semua puasa kita berpahala, ya bismillah. Teman-teman, memang betul ya, kata Syekh Ibnu Ruslan di dalam kitab ubatnya, Nawaman Fikih yang berjumlah sekitar 1200 bait lah kurang lebih. Di sana dia mengatakan, "Mamin amalin fi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan pekerjaan dalam Islam tanpa ilmu, amaluhu mardudatun la tuqbalu, maka amalannya akan ditolak, tak diterima sama Allah. Kita sebelum melakukan suatu ibadah, maka harus diketahui ilmu tentang ibadah yang akan kita lakukan terlebih dahulu. Di antaranya di puasa, teman-teman. Di dalam puasa itu ada namanya pembatalan puasa. Ada namanya pembatalan puasa, teman-teman. Ternyata di dalam pembatalan puasa itu terbagi dua. Ada namanya mubtilat, ada namanya muhbitat. Yang pertama, mubtilatus shaum, hal-hal yang dapat membatalkan puasa dan pahala puasa. Jadi orang yang melakukan mubtilat ini, pahala puasanya hilang, plus puasanya juga hilang. Apa? Kalau puasanya batal, otomatis pahalanya juga batal. Ini namanya mubtilat itu. Poin hal yang pertama ini. Seperti apa? Makan di siang hari dengan sengaja, minum di siang hari dengan sengaja. Ini namanya mubtilat itu. Contohnya kan, dia
puasanya batal, karena puasanya batal, otomatis pahalanya juga batal. Yang pertama, tapi yang akan kita bahas ini teman-teman, ini yang kedua, yang sering dianggap, yang sebagian orang nggak tahu, padahal ini penting juga, karena biar puasa kita bernilai. Apa itu? Muhbitotis shaum dalam bahasa Arabnya. Muhbitotis shaum itu hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa tidak dengan puasanya. Artinya apa? Dia menghilangkan pahala puasa tetapi tidak sampai membatalkan puasa. Dia puasa, tapi puasa yang dilakukan itu tadi percuma, sia-sia. Kata Rasulullah, ilal jual atos, kecuali mendapatkan lapar dan haus yang saja. Jadi ini yang harus kita jaga, ya. Biar pahala, biar puasa yang kita kerjakan ini berpahala gitu. Karena percuma saja kepala, cobain. Secara logiknya, antum nih, para akhwat, para ukti, para perempuan, udah belanja ke pasar, beli sayur, ya, beli bahan masak, datang ke rumah atau masak, nasi udah ready, lauk udah siap, capek-capek tuh masak, tiba-tiba makanannya nggak dimakan, sia-sia nggak? Ya sia-sia lah, jelas sia-sia kan? Itu sama seperti kita udah bangun malam, lakukan sahur, azan subuh berhenti imsak, enggak lagi makan makanan apa-apa dari subuh sampai ke maghrib, nahan lapar, nahan haus, tapi nggak dapat pahala, sia-sia enggak? Itu sama. Makanya anak hari ini, sekarang ini anak akan bahas hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Ya, jadi mohon teman-teman untuk benar-benar dipahami ya. Sekiranya merasa kebingungan ataupun belum paham, ahsan lebih baiknya nanti ditanyakan. Apa saja hal-hal yang dapat membatalkan atau menghilangkan pahala puasa? Jawabannya ada di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Khamsun yuftirna sha'ima." Ada 5 hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Ulama hadis di sini mengatakan, menafsiri hadis ini, yufatirna ini membatalkan pahalanya puasa. Jadi ada 5 hal yang dapat membatalkan pahala puasa, tetapi tidak dengan puasanya. Puasanya ini lanjut sah. Puasanya nggak batal, hanya sahaja puasa yang dikerjakan sama dia itu sia-sia, nggak dapat pahala. Kenapa? Karena pahalanya sudah hilang, sudah batal. Ada 5 hal ini yang dapat menghilangkan pahala puasa. Yang pertama, apa itu? Kata Rasulullah, al-kibbu, berbohong, berdusta, kibib. Nah, poin pertama, hal yang pertama yang dapat menghilangkan pahala puasa seseorang yang sedang berpuasa adalah berbohong. Maka dari itu, kepada antum as-shaimuna was-shaimat, bukan shaimut, jom, selama kita berpuasa dari subuh sampai ke maghrib, jangan sampai kita melakukan yang namanya berbohong atau berdusta. Nanti habis maghrib boleh lah, janganlah. Itu namanya dosa, masa mulai. Intinya, kalaupun kalaupun emang harus berbohong, teman-teman, berbohonglah habis buka, itu aja dah. Ya, kalaupun memang harus berbohong, harus artinya apa? Nggak bisa kalau nggak bohong nih. Kayak dia tuh galau kalau nggak bohong. Bohongnya habis maghrib, tahan.
biar puasa kita ini nggak sia-sia. Sayang 12 jam kita nggak makan, kita nggak minum, tapi nggak dapat pahala. Aduh, nggak dapat pahala. Padahal sebelum anak lanjut, pahalanya orang yang berpuasa itu sangatlah besar, teman-teman. Kan cuma pahala, ini pahala yang berpuasa itu sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, kullu amalin bi asli amsalihha, setiap amalan Bani Adam manusia ini, hambanya Allah Subhanahu wa taala muslim, di asli amsalihha Allah akan lipat gandakan bahkan 10 kali lipat. Illa shauma, kata Allah, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bi, kata Allah. Puasa itu li, untukku, wa ana ajzi bi, dan aku langsung yang akan membalasnya. Dan aku langsung yang akan memberikan pahala padanya. Agung nggak? Kalau amalan kita yang lain, sholat, zakat, dan yang lainnya, ibadah kita, Allah akan memerintahkan para malaikatnya untuk mencatatnya. Tapi giliran puasa, enggak. Memang puasa ini hanya untuk Allah, dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Salah satu balasan yang sudah Allah siapkan bagi orang yang berpuasa apa? Inna fil jannati, kata Rasulullah, baban yuqalu lahu rayyan. Sesungguhnya di surga itu ada sebuah pintu yang mana dinamakan Ar-Rayyan. Untuk siapa mereka? Ialah untuk orang yang berpuasa. Sampai malaikat yang menjaga pintu Ar-Rayyan selalu menyeru, Aina shaimun, aina shaimun. Di mana orang-orang yang berpuasa? Di mana orang yang berpuasa? Masuklah ke dalam pintu yang bernama Ar-Rayyan. Jadi gimana? Rugi enggak kalau seandainya puasa kita nggak berpahala? Sedangkan pahala puasanya sangatlah agung. Bahkan Allah sendiri yang akan membalasnya. Rugi kan? Makanya, jangan sampai antum melakukan 5 hal ini ketika berpuasa. Yang pertama apa tadi? Berbohong. Makanya kata Rasulullah, qulil haqqo walau kana murran. Katakan yang benar walaupun pahit rasanya. Jujur, katakan yang benar walaupun pahit rasanya. Tiba-tiba ibu kita datang, misalnya, sholatlah dulu, sholat zuhur, udah zuhur, ente dengan senangnya lagi main ML, udah mak, udah ada sholat dah kami dah mak, misalnya, udah sholat dah mak, sholat sama orang tua, udahlah tengah puasa hilang pahalanya. Yang kedua, dosa besar lagi sama orang tua, double lagi. Ya intinya itu teman-teman, usahakan dari subuh sampai ke maghrib ketika berpuasa jauhi yang namanya berbohong. Kalaupun memang harus berbohong di maghrib jalan. Bukan berarti anak membenarkan berbohong ya, enggak, tetap salah, bohong itu tetap perkara yang diperbolehkan. Kalaupun memang ente mau berbohong, harus berbohong di maghrib ya, sampai ke sahur tuh, bohong lah kau situ. Tapi usahakan dari subuh sampai ke maghrib stop dulu, jangan ya, jangan. Eman, sayang, puasa kita 12 jam masa Anda berpahala. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, biar nggak terlalu lama ya. Yang kedua, walghi batu. Tadi yang pertama berbohong atau berdusta, yang kedua walghi batu dan ghibah dan berghibah. Apa itu ghibah? Menggunjing. Ya. Ataupun dikatakan di sini dijelaskan dikruka akhokal muslim bima yakrahu walaupun tasodifan. Menggunjing
membicarakan orang lain, yang mana jika kalau kita bicarakan di depannya, itu orang itu nggak senang dengan apa yang kita bicarakan. Biasanya ini penyakitnya perempuan. Betul nggak? Tapi enggak. Tapi perempuan di sini enggak. Perempuan yang hadir di room ini, insya Allah solehah semuanya. Ini penyakitnya perempuan-perempuan yang di Jepang sana. Ya, perempuan-perempuan yang ada di Thailand sana yang jauh dari agama lah. Tapi anak yakin yang di sini nih, antum semua member-membernya Sohibul Kahfi ini, jamaahnya Sohibul Kahfi, perempuannya insya Allah tidak pernah menggunjing, tidak pernah menggibah, tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat menyakiti hati orang lain. Insya Allah anak yakin, udah anak yakin. Walaupun ada, ya jangan tersinggung lah. Kalaupun ada, jangan tersinggung lah. Kan anak udah bilang, ini perempuan yang jauh di sana, di Jepang, di Thailand, di Filipina. Nah, ini penyakitnya perempuan biasanya. Apa itu? Menggunjing, gibah. Gibah. Ini salah satu, ingat ya, gibah ini salah satu dosa besar juga loh. Nah, awas kalau perempuan nih. Hati dengar nih baik-baik. Termasuk dosa besar juga. Bahkan Allah sendiri mensifati orang yang suka menggibah dalam Al-Quran dengan mengatakan apa? Wala yaghtab ba'dukum ba'don. Dan janganlah kalian saling menggibah satu sama lain. Janganlah kalian saling menggunjing satu sama lain. Lalu Allah melanjutkan, ayuhibba ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Apakah kalian suka memakan daging saudaramu dalam keadaan bangkai dan busuk? Jadi orang yang menghibah, orang yang menggunjing, itu sama seperti sedang memakan daging saudaranya yang busuk. Itu yang Allah sifati dalam Al-Quran kepada orang yang menghibah. Quran surah Al-Hujarat ayat 12. Jadi dosa yang sangat besar itu. Jangan dianggap remeh. Jangan dianggap remeh. Wah, lagi nyantai nih di kedai, nyantai di kopi, di coffee shop. Tiba-tiba, kenapa ya? Si Pulana ini kayak gitu deh ya. Cantik benar bang. So imut, padahal muka dia pas-pasan. Cantik ada. Semua disebutnya. Remeh, ringan di lisan, tapi itu berpahala besar. Sampai disifati sama Allah, orang yang menghibah itu sama seperti sedang memakan bangkai daging saudaranya. Na'udzubillah. Na'udzubillah min zalik. Lalu, suatu ketika, Rasulullah ditanya sama sahabatnya dengan mengatakan, atadaru namal riba. Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, apakah kalian mengetahui apa itu ghibah? Ini kita baik-baik ya. Apa itu ghibah? Sahabat menjawab, Allah wa Rasuluhu alam. Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Lalu Nabi menjelaskan, dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu menceritakan saudaramu apa sesuatu yang dibencinya. Misal contohnya, antum punya teman, yang mana teman antum ini nggak suka kalau dibilang hitam. Tiba-tiba antum bilang sama teman antum yang lain, si Fulan tuh hitam benar ya dia. Nah, itu ghibah namanya. Dzikruka akhaka bima yakrah, menceritakan sesuatu yang nggak disukai. Lalu sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, afara'aita in kana fi akhi ma'akul? Lalu kalau seandainya hal itu memang fakta realita, apakah termasuk ghibah juga? Emang dia itu hitam?
Memang dia itu so cantik, termasuk gibah juga. Memang udah real gitu. Tapi ente membicarakannya di belakang dia. Lalu Rasul pun mengatakan, "In kana fihi ma taqul faqad ihtabah." Kalau seandainya yang ente omongkan, yang ente bicarakan itu adalah real dan fakta, maka ente sudah berghibah. Karena membicarakan di belakang orangnya. Wa illam yakun fihi faqad bahatta. Dan apabila yang dibicarakan samamu itu tidak real dan tidak fakta, maka engkau sudah memfitnah orang. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, poin yang kedua yang dapat membatalkan pahala puasa yaitu ghibah, menggunjing, membicarakan keburukan orang lain. Biasanya perempuan yang paling sering itu di mana ada masa untuk santai, langsung cambung. Kalau seandainya dibiarkan 30 juz hatam itu. Bukan cuma dohirnya sahaja, dia sampai sebatin-batinnya digibahi, ketahuan semua sama dia. Ya Allah. Ya intinya teman-teman, jom selama puasa ini usahakan jauhi yang namanya ghibah, menggunjing. Itu poin yang kedua. Selanjutnya apa? Wan namimah. Poin yang ketiga itu adalah namimah. Namimah yaitu mengadu domba. Mengadu domba. Namimah itu adalah mengadu domba. Mungkin kita merasa hal itu hal yang biasa, hal itu hal yang sangat lumrah di kalangan masyarakat dengan namanya mengadu domba. Padahal sangatlah berbahaya karena betapa banyak permusuhan terjadi gara-gara adanya adu domba. Betapa banyak permusuhan berlaku karena adanya adu domba. Nauzubillah. Sehingga yang tadinya dianggap remeh, yang tadinya dianggap hal yang biasa, ternyata berdampak sangat dahsyat kepada seseorang, itu dengan adanya mengadu domba. Bahkan kalau kita lihat firman Allah, yang mana Allah mengatakan, wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi orang yang mengumpat dan mencela. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang yang mengumpat dan mencela. Lalu Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, wal masya'u bin namimah. Yang dimaksud humazah, orang yang mengumpat itu ialah orang yang selalu dalam hidupnya dipenuhi dengan namimah, mengadu domba. Seperti contohnya apa? Adu domba lah. Ada dua sahabat, mungkin ente sakit hati, mungkin ente iri, mungkin ente nggak senang, akhirnya dibilangnya, weh, teman ente yang ini nih, dia bilang ini, akhirnya terjadilah perkelahian. Alhamdulillah. Adu domba itu. Makanya ada satu kisah nih. Kisah dulu, biar nggak terlalu tegang. Ada satu kisah pada khalifah siapa gitu. Intinya ada suami istri yang belum dikaruniai anak. Lalu tiba-tiba karena di masa itu masih masih berlaku namanya perbudakan ya. Akhirnya dia berinisiatif untuk membeli budak. Pergilah ke pasar mencari budak. Dia tergiur dengan satu budak dan
budak ini nih minusnya lisannya nggak bisa dijaga, sembarangan, ceplas-ceplos ngomongnya, suka adu domba ini dan sebagainya. Kata si suaminya bilang, "Udah apa, ambil ya, tepung murah, jackpot," kata dia. Ambil ya, diambil budak lah, diambil, dirawat di rumahnya, dibesarkan dan yang lainnya. Tiba-tiba di suatu masa sifatnya keluar, penyakitnya kambuh, yaitu ngadu domba. Apa yang dilakukan? Dibilang gini, datang ke ibunya, datang ke perempuan, ke istrinya, ya ibu angkatnya, mengatakan bahasa kita nih, "Mak, coba malam ini ya, Mak jangan tidur lah. Kenapa? Ayah, dia mau keluar, mau ketemu sama perempuan lain. Wah, tapi Mak, coba pura-pura tidur aja di dalam diri, tutup dengan selimut dan yang lainnya. Biar ayah itu menyangka Mak udah tidur." Percaya ibunya, dilakukan. Si budak ini datang ke ayahnya. "Ya, ayah malam ini mau kemana?" "Udah kemana-mana di rumah tadi." "Ya, tadi saya lihat ibu ini aneh tingkahnya. Dia nampaknya ada janji temu dengan orang laki-laki yang lain. Coba ayah pura-pura keluar, tapi jangan keluar beneran. Pura-pura keluar, nanti seakan-akan ibu nggak ada. Nah juga ayah nanti langsung masuk ke kamar lihat. Ini ya pisau, senjata untuk bunuh orang yang selingkuh dengan ibu." Si ayah percaya dengan budak itu. Akhirnya apa? Betul. Dengan cara-cara yang macam itu, akhirnya ayah itu diam-diam masuk ke dalam kamar ibunya, disangkanya di dalam selimut itu ada 2 orang, laki dan perempuan. Akhirnya dia loncat, ditusuknya betul-betul. Ternyata pas dibuka yang ditusuk siapa? Istrinya. Kenapa terjadi pembunuhan? Kenapa terjadi pembunuhan seperti itu? Karena bahayanya lisan dengan adu domba. Auzubillahiminadzalik. Ternyata mengadu domba juga dapat menyebabkan pahala puasa hilang. Itu poin yang ketiga. 2 lagi nih, bentar lagi. Yang keempat, wan nadru bisyahwat. Ya Allah, melihat dengan penuh nafsu, melihat sesuatu dengan syahwat. Nauzubillah. Apalagi zaman sekarang, teman-teman, zamannya media sosial, buka IG, pargoy timbul, scroll TikTok, goyangan timbul. Allah. Jadi walaupun kita diam di dalam rumah, berpotensi dosa karena adanya media sosial. Tapi antum syukuri ya, media sosialnya antum diguna untuk dakwah, diguna untuk kebaikan, diguna untuk ilmu, diguna untuk melakukan belajar dan yang lainnya. Ternyata melihat sesuatu dengan penuh nafsu itu dapat menghilangkan pahala puasa. Makanya menjaga mata itu sangatlah penting, apalagi ketika sedang berpuasa. Nah, apapun itu, jangankan laki-laki kepada perempuan ataupun perempuan kepada laki-laki. Seandainya antum melihat sesuatu yang bukan manusia sekalipun tapi dengan nafsu, itu dapat menghilangkan pahala puasa juga. Nauzubillah, yang lihat tiang misalnya. Masya Allah, misalnya. Tapi dengan nafsu, bahaya juga itu. Intinya di sini tujuannya puasa salah satunya apa? Melatih hawa nafsu kita. Makanya betul kata guru-guru tuh, mujahadahnya zaman sekarang ini adalah tidur. Kalau tidur itu jauh dari maksiat. Udah. Apalagi kalau sedang berpuasa, tidur udah. Tapi jangan tidur terus lah. Dari subuh sampai maghrib tidur terus. Salah juga. Tidur maksudnya itu ketika ente ingin nafsu lagi bergejolak, nafsu sedang naik-naiknya, bawa tidur aja udah. Niatkan untuk menghindari maksiat, tidurnya pahala. Niatkan, anak dari Allah supaya nggak maksiat, tidurnya ente pahala, jadi ibadah. Anak tidur ya Allah supaya nggak melakukan dosa, Masya Allah, ibadah tidurnya ente udah. Jadi apa tidur, Ustaz? Udah, maksudnya tuh
Kalau mau maksiat bagus tidur. Tapi kalau mau ibadah jangan tidur. Kalau mau ibadah ya jangan tidur lah, ibadah terus ngaji Quran, sholat sunnah dan yang lainnya. Intinya tidur itu kalau mau maksiat bawa tidur. Dapat pahala tidurnya kita semua. Ya. Jadi yang keempat ini melihat sesuatu dengan syahwat ataupun dengan nafsu. Yang terakhir wal yaminu kadzibah. Sumpah palsu. Sumpah palsu ternyata di sini dapat menyebabkan hilang pahala puasa. Janganlah di antara kita ini teman-teman ringan lisan dengan sedikit-sedikit membawa nama Allah. Sedikit-sedikit membawa nama Allah, jangan. Tidak bisa dipermainkan. Kalau seandainya antum ternyata melanggar sumpah, maka antum kena kafarah. Harus puasa 3 hari berturut-turut. Nauzubillah. Ibunya bilang, "Woi nak, sholat dulu." "Udah bu." "Bukan." "Wallahi udah bu." Padahal belum. Melanggar ente udah bawa nama Allah, melanggar sumpah. Puasa berturut-turut 3 hari itu harus dan wajib. Harus dan wajib. Kelahi misalnya, barang anak hilang nih, pasti ada yang ngambil. Apa tuh? Permen misalnya. Barang yang remeh, barang yang nggak seberapa misalnya. Dan mana ada yang ngambil? Allah yang ada ngambil. Karena ente takut kan misalnya. Karena ente takut misalnya. Allah yang ada ngambil. Billah yang ada ngambil. Tallahi lengkap 3-3-nya disebut. Anda ngambil padahal permen. Karena ente takut misalnya. Berani sumpah seperti itu. Kalaupun ente yang ngambil, maka ente sudah melanggar sumpah wajib puasa 3 hari kafarah. Kalaupun ente tidak ngambil, ya memang selamat, tapi setidaknya kalau benda yang remeh masuk itu janganlah bawa nama Allah. Janganlah sedikit-sedikit bawa nama Allah, sedikit-sedikit sumpah. Nah, apatah lagi kalau sumpah palsu. Ketika berpuasa lagi, aduh. Udahlah kena kafarah masih puasa 3 hari, hilang juga pahala puasanya. Jadi jauhi benda hal tersebut, insya Allah. Paham tuh, mendapat dipahami ya. Ada 5 hal nih teman-teman yang dapat membatalkan pahala puasa. Yang pertama tadi apa? Apa ini kok tiba-tiba mati? Yang pertama tadi apa? Berbohong. Tulis saja. Apa namanya? Antum coba tulis yang pertama yaitu berbohong. Komentar atau mau pakai mikrofon nggak masalah juga. Unmic. Yang kedua? Gibah. Oke, betul. Yang ketiga? Namimah atau mengadu domba. Yang ketiga namimah atau mengadu domba. Yang keempat? Melihat sesuatu dengan syahwat atau dengan nafsu. Yang kelima, yang terakhir? Sumpah palsu. Melihat sesuatu dengan syahwat, sumpah palsu. Nah itu teman-teman ya. 5 hal ini usahakan ketika kita sedang berpuasa, baik puasa sunnah ataupun puasa wajib, apatah lagi, jauhi dan hindari. Kalaupun antum mau mengerjakan salah satu di antara kelima ataupun semuanya, 5-5-nya, kerjakanlah setelah berbuka puasa. Kalaupun memang harus dikerjakan, tapi setidaknya 5 hal ini kan semuanya adalah dosa. Lebih baik dihindari, lebih baik dijauhi, insya Allah. Biar apa teman-teman, semoga apa yang antum pahami, apa yang antum dapati pada hari ini menjadi bisa diamalkan. Dalam puasa tahun ini masih ada 28 hari lagi, semoga kita panjang umur sehingga puasa kita semua, puasa antum ke depannya lebih berkualitas, lebih berpahala, lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ingat 5 hal tadi: berbohong ataupun dusta, berghibah, namimah adu domba, melihat dengan syahwat,
sumpah palsu jauhi ketika sedang berpuasa, baik puasa sunnah ataupun puasa wajib. Biar apa? Biar puasa yang kita kerjakan, yang kita lakukan berpotensi, bernilai, berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua, ana dan antum, tidak termasuk orang yang hanya mendapatkan ju' wal atos, lapar dan haus, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Nabi Muhammad sendiri mengatakan betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala daripada puasanya. Semoga bermanfaat dan barokah apa yang sedikit dapat dimengerti dan dapat dipraktikkan, disebarkan kepada yang lain sehingga menjadi amal jariah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Sedikit daripada anak tadi, semoga dapat manfaat dan barokahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Pak Moderator.